Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama saya Nur Amelia Syafitri dari Universitas Negeri Malang, Departemen Teknologi Pendidikan, offering D dan dengan NIM 2201 21601026. Saya di sini mengambil judul Educational Technology Landscape 2020 dan dengan penulis Royce Kimons. Alasan saya memilih bacaan buku tersebut adalah karena karya Royce Kimons adalah pilihan cerdas bagi siapapun yang ingin memahami dinamika terbaru dalam dunia pendidikan dan teknologi. Roy Kimons sebagai penulis yang berpengetahuan luas di bidangnya berhasil menciptakan karya yang tidak hanya informatif tetapi juga menyenangkan. Buku ini menjadi pilihan utama karena gaya penulisannya yang santai membuat topik yang mungkin terasa rumit menjadi lebih mudah dicerna oleh pembaca dari berbagai latar belakang. Dengan kata lain, pembaca tidak hanya mendapatkan wawasan mendalam tentang tren teknologi pendidikan, tetapi juga menikmati proses pembelajarannya. Royce Kimons berhasil menyematkan nuansa kekinian dalam bukunya tanpa kehilangan esensi substansinya. Dia tidak hanya mengeksplorasi perkembangan teknologi, tetapi juga memberikan pemahaman mendalam tentang dampaknya pada dunia pendidikan. Bahasa yang digunakan oleh Kimons tidak hanya mencerminkan keprofesionalan, tetapi juga bersahaja sehingga mudah diikuti oleh semua pembaca, termasuk mereka yang tidak memiliki latar belakang teknis yang mendalam. Buku ini menjadi sumber pengetahuan yang tidak hanya akurat dan terpercaya, tetapi juga menghibur. Royce Kimons berhasil menciptakan keseimbangan antara keakraban dalam bahasa dan ketepatan informasi. Bagi siapapun yang ingin mengikuti perkembangan terkini dalam teknologi pendidikan tanpa merasa kewalahan, Educational Technology Landscape 2020 menjadi pilihan ideal. Dengan buku ini, pembaca dapat mengeksplorasi masa depan pendidikan yang terbentuk oleh inovasi teknologi secara menyenangkan dan informatif. Poin-poin pentingnya adalah yang pertama, fokus pada bidang studi STEM. Laporan menunjukkan bahwa penelitian dan inovasi dalam teknologi pendidikan cenderung lebih fokus pada bidang studi STEM, atau sains, teknik, rekayasa, dan matematika, daripada bidang seni, ilmu sosial, dan humaniora. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari adalah perlunya para pengambil keputusan di bidang pendidikan untuk mempertimbangkan kembali upaya pada bidang non-STEM guna memanfaatkan teknologi untuk memikirkan kembali dan meningkatkan praktik di bidang tersebut. Yang kedua, penggunaan alat non-pedagogis. Laporan juga menyoroti penggunaan teknologi digital yang meluas untuk keterlibatan masyarakat, pemasaran, komunikasi, dan sebagainya di lembaga pendidikan. Contoh penerapannya adalah perlunya lembaga pendidikan dan program pelatihan pendidik untuk menyadari dan menghargai pentingnya alat non-pedagogis ini, serta melatih para profesional dalam penggunaannya untuk mengatasi berbagai permasalahan non-pedagogis yang dihadapi lembaga pendidikan. Dan yang terakhir, tantangan dan dilema dalam teknologi pendidikan. Laporan menekankan bahwa dialog komunitas seputar teknologi pendidikan cenderung positif dan bersifat teknofilik. Namun, para pemimpin di bidang ini harus mempertimbangkan bagaimana sikap positif tersebut dapat membutakan mereka terhadap tantangan dan dilema yang ditimbulkan oleh teknologi modern. Contoh penerapannya adalah perlunya para pemimpin di bidang teknologi pendidikan untuk mempertimbangkan secara kritis dampak positif dan negatif dari teknologi pendidikan serta memastikan adanya akuntabilitas yang sehat dalam penggunaannya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, penerapan poin-poin penting ini dapat terlihat dalam kebijakan pendidikan, pengembangan kurikulum, pelatihan guru, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Misalnya, lembaga pendidikan dapat memperluas fokus teknologi pendidikan mereka untuk mencakup bidang non-STEM,
mengintegrasikan alat non-pedagogis dalam strategi keterlibatan masyarakat, dan memastikan bahwa penggunaan teknologi pendidikan dipertimbangkan secara menyeluruh dengan memperhatikan dampak positif dan negatifnya. Buku Educational Technology Landscape 2020 ini memberikan kontribusi penting terhadap cara memfasilitasi belajar dan peningkatan performansi manusia melalui analisis tren dan pola dalam teknologi pendidikan di seluruh Amerika. Buku ini memberikan wawasan tentang penggunaan dan minat teknologi pendidikan di kalangan sekolah ke-12 dan inovator di Amerika, serta menyoroti beberapa temuan penting yang dapat mendukung cara memfasilitasi belajar dan peningkatan performansi manusia. Yang pertama, ada menunjukkan bahwa penelitian dan inovasi dalam teknologi pendidikan cenderung lebih fokus pada bidang studi STEM daripada bidang seni, ilmu sosial, dan humaniora. Hal ini menunjukkan hanya kebutuhan bagi sekolah, ahli teknologi pendidikan, dan pihak lain untuk memfokuskan kembali upaya pada bidang non-STEM, guna mempertimbangkan bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk memikirkan kembali dan meningkatkan praktik di bidang tersebut. Dengan demikian, buku ini memberikan kontribusi dalam memfasilitasi belajar dengan menyoroti kebutuhan untuk memperluas fokus teknologi pendidikan untuk mencakup bidang non-STEM. Dan yang kedua, penggunaan teknologi digital yang meluas untuk keterlibatan masyarakat, pemasaran, komunikasi, dan sebagainya di lembaga pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan dan program pelatihan pendidik harus menyadari dan menghargai pentingnya alat non-pedagogis ini dan melatih para profesional dalam penggunaannya untuk mengatasi berbagai permasalahan non-pedagogis yang dihadapi lembaga pendidikan. Dengan demikian, buku ini memberikan kontribusi dalam peningkatan performansi manusia dengan menyoroti pentingnya penggunaan teknologi untuk keterlibatan masyarakat, pemasaran, dan komunikasi di lembaga pendidikan. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.